Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aan Raihan Mufti Hamdani dengan NPM 2024 1450412. Saya di sini ingin mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Selamat menyaksikan. Kata pengantar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ini dengan baik. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas kelompok dalam mata kuliah agama yang diampu oleh Bapak Bahrudin Salim, SAG, MA. Melalui makalah ini, kami berusaha untuk mengeksplorasi tentang korupsi, kolusi, nepotisme. Kami berharap semoga karya ilmiah yang kami susun ini memberikan manfaat dan juga inspirasi untuk membaca. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abstrak. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN merupakan praktik yang merusak integritas sistem pemerintahan dan sektor swasta di berbagai negara termasuk Indonesia. Ketiga fenomena ini saling terkait dan memberikan dampak buruk bagi pembangunan sosial, ekonomi, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik. Korupsi yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, merugikan negara dan masyarakat melalui aliran dana yang tidak sah. Kolusi terjadi ketika pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau kepentingan bekerja sama untuk memanipulasi keputusan demi keuntungan bersama, seringkali dengan cara yang tidak transparan. Nepotisme di sisi lain menunjukkan praktik pengutamaan individu berdasarkan hubungan keluarga atau kedekatan pribadi, bukan kompetensi. Ketiga praktik ini menciptakan ketidakadilan, merusak akuntabilitas, serta menghambat kemajuan dan stabilitas ekonomi. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis penyebab, dampak, serta upaya-upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN dengan menunjukkan pentingnya peran pemerintah, masyarakat, dan lembaga anti korupsi dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan transparan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan untuk memperkuat kebijakan yang lebih efektif dalam memberantas KKN serta meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya integritas dalam berbagai sektor. A. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN merupakan tiga masalah utama yang menghambat kemajuan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di berbagai negara termasuk di Indonesia. Meskipun telah ada berbagai upaya untuk memberantas praktik-praktik tersebut, permasalahan ini masih menjadi tantangan besar dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan. KKN yang secara umum merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu telah merusak tatanan kehidupan masyarakat dan memperburuk ketidakadilan sosial. Praktik KKN ini tidak hanya terjadi di sektor publik, tetapi juga dapat merambah ke sektor swasta dan masyarakat secara umum. Indonesia sebagai negara berkembang masih menghadapi masalah KKN yang cukup serius. Meskipun telah ada berbagai kebijakan dan peraturan yang bertujuan untuk mencegah dan memberantasnya, berbagai lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Ombudsman, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP telah dibentuk untuk menanggulangi masalah ini. Namun, meskipun terdapat kemajuan dalam pemberantasan KKN, tantangan dalam penerapan hukum dan budaya kerja yang belum sepenuhnya bersih masih menjadi kendala besar. 2. Rumusan masalah. Apa saja bentuk-bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme? Bagaimana dampak korupsi, kolusi, dan nepotisme? Apa faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme? Bagaimana peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme? B. Kajian teori. Korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat dan negara. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda tetapi saling terkait dalam konteks penyalahgunaan wewenang dan sumber daya. 1. Korupsi.
Korupsi dapat didefinisikan sebagai tindakan penyalahgunaan kewenangan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi, baik itu dalam bentuk uang, barang, atau fasilitas lainnya. Korupsi biasanya melibatkan tindakan suap, pemerasan, penggelapan, atau manipulasi data untuk kepentingan pribadi. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai sektor, baik pemerintahan ataupun perusahaan maupun lembaga non-pemerintah. Menurut Transparency International, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. 2. Kolusi. Kolusi adalah kerjasama yang tidak sah antara dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang merugikan pihak lain atau negara. Kolusi seringkali melibatkan individu atau kelompok yang memiliki kepentingan bersama, misalnya dalam proses pengadaan barang dan jasa, di mana pihak yang terlibat bekerja sama untuk memenangkan satu pihak secara curang. Praktik ini seringkali terjadi di lingkungan bisnis dan pemerintahan. 3. Nepotisme. Nepotisme merujuk pada praktik memberikan posisi atau keuntungan kepada keluarga atau kerabat dekat, meskipun mereka tidak memenuhi kualifikasi yang sesuai. Nepotisme seringkali terjadi di sektor publik maupun swasta dan dapat menciptakan ketidakadilan dalam proses seleksi jabatan atau pembagian sumber daya. Praktik ini merugikan kompetisi yang sehat, karena yang dipilih bukanlah yang terbaik, melainkan yang memiliki hubungan darah atau kedekatan pribadi dengan pengambilan keputusan. C. Hasil penelitian dan pembahasan. Pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN sering dianggap sebagai masalah yang saling terkait dan berhubungan dalam konteks penyalahgunaan kekuasaan dan penurunan integritas dalam suatu sistem pemerintahan atau organisasi. Secara sederhana, ketiga istilah tersebut memiliki pengertian. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat publik atau individu dalam posisi tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik berupa uang, barang, atau fasilitas lain yang seharusnya tidak mereka terima. Korupsi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti penyuapan, pemerasan, penggelapan, atau manipulasi anggaran. Kolusi adalah bentuk kerjasama yang tidak sah antara pihak yang memiliki kekuasaan atau wewenang dengan pihak lain untuk mencapai tujuan tertentu yang merugikan pihak ketiga atau masyarakat umum. Kolusi biasanya terjadi dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang melibatkan kontrak atau proyek yang menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu tetapi merugikan pihak lain atau negara. Nepotisme adalah tindakan memberi keuntungan atau kesempatan kepada keluarga atau kerabat dekat dalam hal pekerjaan, jabatan, atau kontrak tanpa mempertimbangkan kemampuan atau kualifikasi orang tersebut. Nepotisme sering sekali terjadi dalam sistem pemerintahan atau perusahaan, di mana individu yang memiliki posisi atau kekuasaan memberikan prioritas kepada keluarganya untuk mendapatkan pekerjaan atau fasilitas tertentu. Persamaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 1. Penyalahgunaan kekuasaan, mengabaikan prinsip keadilan, merugikan masyarakat. Perbedaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari cara bagaimana merugikan orang lain. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan oleh pejabat publik atau individu dalam posisi kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kolusi, kerjasama ilegal antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu yang merugikan pihak lain atau melanggar hukum, seringkali dalam bentuk manipulasi proses atau hasil. Nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memberikan keuntungan atau posisi kepada keluarga atau teman dekat tanpa mempertimbangkan kemampuan atau kualifikasi yang memadai. Apa saja bentuk-bentuk korupsi, kolusi, nepotisme? Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat dan negara. Berikut adalah penjelasan mengenai bentuk-bentuk dari masing-masing perilaku tersebut. Korupsi. Bentuk-bentuk korupsi antara lain suap, bribery, penggelapan, embezzlement, penyalahgunaan anggaran. Kolusi. Bentuk-bentuknya antara lain pengaturan tender atau bidding, penyalahgunaan prosedur,
manipulasi proyek. Nepotisme, bentuk-bentuknya antara lain penunjukan jabatan untuk keluarga, pemberian kontrak kepada kerabat, pengaturan posisi. Bagaimana dampak korupsi, kolusi, dan nepotisme? Praktik KKN memberikan dampak yang sangat merugikan baik di sektor ekonomi, sosial, maupun politik. Antara lain, dalam sektor ekonomi, KKN menyebabkan pemborosan anggaran negara, mengurangi investasi, dan menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Proyek-proyek yang dimenangkan melalui kolusi dan nepotisme seringkali tidak didasarkan pada kualitas dan kebutuhan, sehingga dapat menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar. Dalam sektor politik, KKN mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi negara yang pada akhirnya dapat merusak demokrasi. Ketidakadilan dalam proses politik juga menghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan penting. Dalam sektor sosial, ketimpangan sosial semakin lebar karena KKN menciptakan ketidaksetaraan dalam peluang. Kelompok-kelompok tertentu yang dekat dengan pejabat atau pengusaha akan memperoleh kesempatan lebih banyak, sementara kelompok lainnya terpinggirkan. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme? Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN merupakan masalah yang sering terjadi di berbagai sektor, baik dalam pemerintahan, dunia bisnis, maupun masyarakat secara umum. Beberapa faktor penyebab terjadinya KKN antara lain: 1. Kelemahan sistem pengawasan. Ketika pengawasan internal dan eksternal lemah, pejabat atau individu memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka tanpa takut akan hukuman. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas juga memperburuk situasi ini. 2. Gaji dan insentif yang tidak memadai. Gaji yang rendah atau tidak sebanding dengan tanggung jawab sering mendorong individu untuk mencari penghasilan tambahan melalui cara yang tidak sah, termasuk korupsi. Ini terutama terjadi di sektor publik yang tidak menawarkan kompensasi yang memadai. 3. Budaya organisasi yang tidak mendukung etika. Jika sebuah organisasi atau instansi tidak mengedepankan nilai-nilai etika dan integritas, maka perilaku koruptif bisa dianggap wajar atau bahkan menjadi bagian dari kebiasaan. Budaya yang lebih menekankan pada hubungan pribadi ketimbang prinsip keadilan dapat mendorong terjadinya nepotisme dan kolusi. 4. Kurangnya pendidikan dan kesadaran hukum. Banyak individu yang terlibat dalam KKN tidak sepenuhnya memahami dampak negatif dari tindakan mereka terhadap masyarakat, negara, dan sistem hukum. Kurangnya pemahaman ini seringkali menjadi faktor pendorong terjadinya korupsi. 5. Tekanan sosial dan politik. Dalam beberapa kasus, individu yang berada di posisi kekuasaan terpaksa melakukan kolusi atau nepotisme untuk memenuhi tuntutan pihak tertentu, baik itu dari politik, bisnis, atau kelompok tertentu. Tekanan dari jaringan sosial atau politik yang kuat bisa mengarah pada perilaku koruptif. 6. Tingginya persaingan dan ketidakadilan sosial. Ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya atau kesempatan seringkali menyebabkan individu merasa tidak ada cara lain untuk berhasil selain dengan melakukan KKN. Ini bisa terjadi di berbagai sektor, terutama dalam pemerintahan, bisnis, atau pendidikan. 7. Penyalahgunaan kekuasaan. Ketika seseorang memiliki kekuasaan yang besar tanpa pengawasan yang memadai, mereka bisa dengan mudah memanfaatkan posisi tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Pengaruh yang besar dan ketidakmampuan pihak berwenang untuk mengontrolnya seringkali menciptakan celah untuk terjadi korupsi. 8. Rendahnya penegakan hukum. Jika sanksi terhadap tindakan korupsi tidak jelas, lemah, atau jarang diterapkan, pelaku KKN merasa tidak ada konsekuensi yang nyata. Keberadaan sistem hukum yang lemah seringkali mendorong tindakan ilegal ini berkembang. Bagaimana peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme? Peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN sangat penting, karena dapat mempercepat terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan. Beberapa peran masyarakat antara lain: 1. Pengawasan sosial. Masyarakat dapat memantau kegiatan pemerintahan dan melaporkan tindakan KKN melalui media atau lembaga terkait seperti KPK. 2. Pendidikan dan penyuluhan. Meningkatkan kesadaran tentang bahaya KKN melalui kampanye, diskusi, atau pendidikan agar masyarakat tidak toleran terhadap praktik tersebut. 3. Partisipasi politik. Berperan aktif dalam pemilihan umum,
dan proses politik untuk memilih pemimpin yang berintegritas serta mengkritik kebijakan yang tidak transparan. 4. Transparansi dan akses informasi. Masyarakat dapat mendorong keterbukaan informasi publik dan memastikan penggunaan anggaran negara dilakukan dengan benar. 5. Melaporkan tindakan KKN. Masyarakat dapat melaporkan atas kasus KKN melalui saluran yang disediakan, seperti whistleblowing. Rekomendasi berupa solusi. Solusi untuk mengatasi KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. 1. Peningkatan penegakan hukum. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme harus menjadi prioritas. Ini melibatkan penyusunan undang-undang yang jelas dan kuat, serta pembentukan lembaga pengawas yang independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain itu, pemberian sanksi yang keras terhadap pelaku KKN akan memberikan efek jera. 2. Transparansi dalam pengelolaan keuangan. Mengimplementasikan sistem transparansi dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah, seperti penggunaan sistem e-budgeting atau e-procurement yang memungkinkan masyarakat untuk memantau pengeluaran pemerintahan secara real time. Dengan adanya transparansi, maka praktik penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir. 3. Penguatan pendidikan anti korupsi. Membangun kesadaran sejak dini mengenai bahaya KKN adalah langkah yang penting. Hal ini bisa dilakukan melalui pendidikan anti korupsi di sekolah dan perguruan tinggi, serta pelatihan bagi pegawai negeri untuk meningkatkan integritas dan etika kerja mereka. 4. Pemberdayaan masyarakat dan media masyarakat perlu diperdayakan untuk ikut serta dalam proses pengawasan publik. Media massa juga memiliki peran penting dalam mengungkap praktik-praktik KKN. Oleh karena itu, kebebasan pers dan perlindungan terhadap jurnalis investigatif harus dijaga. Reformasi birokrasi. Mewujudkan birokrasi yang bersih dari KKN memerlukan reformasi dalam hal penerimaan pegawai, rotasi jabatan, dan pengawasan internal. Penerimaan pegawai negeri seharusnya berdasarkan kompetensi dan prestasi, bukan berdasarkan kedekatan keluarga atau politik. Proses rekrutmen yang transparan dan adil akan mengurangi peluang bagi praktik nepotisme. 6. Keterlibatan sektor swasta. Perusahaan swasta dan dunia usaha juga harus terlibat dalam pemberantasan KKN. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan etika bisnis, sektor swasta yang berperan aktif dalam anti korupsi dapat menciptakan iklim bisnis yang bersih dan mempercepat perubahan menuju lingkungan yang bebas dari korupsi dan nepotisme. 7. Penguatan sistem pengawasan internal. Penguatan pengawasan internal di setiap lembaga pemerintah maupun perusahaan seperti pembentukan unit, audit internal, dan penerapan mekanisme whistleblowing yang efektif sangat penting untuk mendeteksi dini praktik KKN. Penutup. 1. Kesimpulan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN merupakan masalah serius yang merugikan Indonesia dalam banyak aspek kehidupan. Dampaknya sangat besar, tidak hanya terhadap perekonomian, tetapi juga terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara. Upaya pemberantasan KKN telah dilakukan melalui berbagai kebijakan dan pembentukan lembaga seperti KPK, namun tantangan yang ada masih sangat besar. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang lebih kuat dari semua pihak untuk mengurangi praktik-praktik ini dan memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi, dan memperbaiki diri budaya politik yang ada. 2. Saran. Diperlukan peningkatan pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat akan bahaya KKN, serta penegakan hukum yang lebih tegas. Reformasi birokrasi dan transparansi dalam setiap tahapan pemerintah harus terus didorong dengan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan. Cukup sekian presentasi dari saya kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.